dengan saya, Ibu Gio. Kita kali ini akan membahas tentang soal menggelinding. Langsung saja, Ibu akan menampilkan soal yang kita akan gunakan latihan ya. Nah, di sini Ibu menyiapkan ada 2 soal. Langsung saja Ibu presentasikan, lalu kita akan coba. Nah, di sini ada soal pertama. Sebuah bola pejal bermasa 4 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap horizontal dari ketinggian 7 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah yang pertama, kecepatan saat bola sampai pada dasar bidang miring. Kedua, energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada bidang miring. Ketiga, percepatan bola saat menggelinding. Dan keempat adalah energi kinetik total ketika sampai pada dasar bidang miring. Nah, sebelumnya Ibu sudah gambarkan di sini ada bidang miring dan ada sebuah bola pejalnya. Kalau tentang menggelinding, kita berarti sudah tahu ketika sudah dikasih tahu bola pejal. Berarti kita bisa menentukan inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah, ini harus kalian ingat-ingat. Lalu selanjutnya, menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Di sini ya. Kalau ada sudutnya, maka kita terapkan vektor kita. Berarti yang ke sana itu mg sin theta. Lalu ini sampai pusat ya. Yang ke sini itu adalah mg cos theta. Lalu yang mengarah ke sana adalah F kecil atau gaya geseknya. Lalu kita tulis dulu diketahui ya biar enak. Pertama, masanya 4 kg. Lalu sudutnya atau theta 37 derajat. H, ketinggian bidang miringnya 7 meter. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita tentukan dahulu yang pertama. Yang ditanya apa, nak? Nah, yang ditanya yang A. Kecepatan saat bola sampai pada dasar bidang miring, berarti bola ada di sini ya. Nah, ditanya V-nya berapa. Misalkan ini keadaan yang pertama dan ini keadaan yang kedua, maka yang ditanya V2. Lalu bagian B, energi kinetik rotasi, EK rotasi. C, percepatan bola saat menggelinding, berarti A. D, energi kinetik total ketika sampai pada dasar bidang miring, berarti EK total. Nah, untuk awal kita akan mencari A ya, kecepatan. Bagian A ini. Percepatan, kita tahu bahwa di sini suatu bola pejal yang mengalami gerak menggelinding. Kalau menggelinding berarti itu ada 2 gerak ya, gerak rotasi dan gerak translasi. Maka ketika ada 2 posisi, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi. Maka kita bisa menuliskan EK translasi ditambah EK rotasi ditambah EP. Nah, ini keadaan yang pertama, maka kita berikan 1, 1, 1. Lalu sama dengan EK translasi kedua, EK rotasi kedua, dan EP yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Pada keadaan pertama, karena di sini adalah tidak memiliki kecepatan awal, maka kita bisa langsung mengenolkan si EK translasi.
ya. Eka translasinya kita bisa langsung nolkan karena tidak memiliki kecepatan awal. Untuk eka rotasi apakah juga 0? Kita lihat dulu. Kalau eka rotasi berarti kan persamaannya adalah setengah I omega, ya. Dan EP-nya adalah MGH. Ini keadaan yang pertama. Ya kan? Lalu yang keadaan kedua, di sini diketahui kalau pada dasar berarti dia tidak memiliki ketinggian, maka EP-nya langsung kita nolkan. Di sini setengah MV2 kuadrat plus setengah I omega. Di sini omeganya kuadrat atau tidak? Coba dicek lagi untuk gerak rotasi omega atau kecepatan sudutnya, dia kuadrat atau tidak. Yaps, betul, dia kuadrat. Berarti kita tuliskan seperti ini ya. Nah, langsung saja kita tahu bahwa omega atau percepatan sudut bisa kita cari dengan persamaannya apa? Kecepatan linier dibagi dengan R atau jari-jari. Nah, kan kecepatan yang pertama 0 nih, maka di sini juga 0. Berarti sisi kiri tinggal MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Nah, sampai sini berarti sudah ketahuan nih, V-nya ada di bagian ini, ya kan? Lalu kita harus jabarkan dahulu inersia yang ada di sini. Inersia yang ada di sini kita pakai 2/5 mr kuadrat. Kita jabarkan langsung ya. MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus setengah inersia 2/5 mr kuadrat omega kuadrat berarti V kuadrat R kuadrat. Siapa yang bisa dicoret? Kita akan coret. Ibu ganti pen dulu. Kita bisa mencoret 2. Ya, oke ya. Lalu R. Betul ya kalau ini. Lalu kita bisa langsung menuliskan lagi. Oh ya, di sini M, berarti M-nya juga bisa dicoret. Nah, kita langsung tuliskan lagi. GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat plus 1/5 V2 kuadrat. Ini keadaan kedua ya. Nah, maka kita bisa tentukan V2 kuadrat berarti setengah ditambah 1/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 10, yang 2 dikali 5, yang 5 dikali 2. Ini V2 kuadrat. Percepatan gravitasinya 10 hanya 7. 7/10 dikali V2 kuadrat. Maka di sini adalah 70. Ibu pindah ke mana ini ya? Sini aja dulu ya. 70 sama dengan 7/10 kali V2 kuadrat. Berarti Ibu bisa menuliskan V sama dengan akar dari 70 dikali 10/7. Ini Ibu coret dengan ini, hasilnya 10 ya kan? Berarti akar dari 100 dan hasilnya adalah 10 meter per sekon. Ini V-nya. Oke, A ketemu. Ya, sudah. Maka kita masuk ke bagian B. Sebelum ke bagian B, ada yang perlu kita pahami pada penyelesaian yang A. Kita harus analisis dulu si
benda. Benda ini merupakan benda apa? Misalkan bola pejal, silinder, atau batang. Kita harus tahu itu dulu untuk menentukan persamaan inersia. Lanjut, kita akan ke bagian B. Ibu ganti slide. Bagian B adalah eka rotasi, ya. Eka rotasi berarti setengah, persamaannya apa? Setengah I omega kuadrat. Setengah I-nya 2/5 dikali MR kuadrat. Ini V kuadrat per R kuadrat. Ya, coret-coret, coret-coret. Masanya tadi berapa? 4 kilo. Ya. Lalu V-nya adalah 10. Kita kuadratkan. Jangan ketinggalan ya. Ini ada 1/5. Berarti 4/5 dikali 100. 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 4, 80 joule. Ini bagian B. Lalu bagian C, yang ditanya adalah percepatan bola saat menggelinding. Percepatan bola saat menggelinding berarti kalau sudah dikatakan bahwa menggelinding itu dua keadaan ya. Pakai gerak rotasi dan pakai gerak translasi. Pertama, kita masuk ke sigma F sama dengan M dikali A. Ibu, kenapa kita masuk ke sini? Gitu kan. Ada ini. Mungkin ada dari kalian yang menonton video ini bertanya, kenapa masuk ke persamaan ini? Begitu kan ya. Nah, ini kembali lagi pada saat kita penurunan rumus kemarin ya. Jadi, kalau untuk menentukan suatu percepatan, kita akan masuk melalui hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Di mana sigma F ini adalah gabungan dari F, bukan gabungan sebenarnya ya, seperti jumlah gaya yang ada pada gambar di bidang miring tadi. F min gaya gesek. Kenapa dikurang? Kita lihat lagi gambarnya. Di sini itu kan ada gaya yang ke sana ya, atau yang kita sebut ini mg sin theta. Lalu ada juga yang berlawanan arah, yaitu gaya gesek. Maka kita kurangkan seperti kita belajar tentang hukum Newton dahulu. Di kelas 10 sudah kita bahas. Nah, kita masuk sama dengan M dikali A. Tapi besarnya gaya gesek ini berapa? Gaya gesek ini bisa kita tentukan dari tau. Ya. Inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, tau ini bisa kita cari dengan gaya gesek dikali R sama dengan I kali percepatan sudut. Gaya gesek berarti I, atau kalau ini bola pejal, kalian bisa masukkan langsung persamaannya apa, tapi kalau kalian mau tulis seperti ini tidak apa-apa. I percepatan sudut per R. Nah, kita masukkan ke sini ya. F min I dikali percepatan sudut per R sama dengan M dikali A. Sampai sini bisa ya? Nah, kita jabarkan lagi. F-nya adalah mg sin theta, inersianya adalah 2/5 mr kuadrat, dan percepatannya adalah A per R. Namun di sini ada R, maka kita bagikan per R sama dengan M dikali A. Nah, setelah ini kita sederhanakan dahulu ya. Ini ada R dan R kuadrat, maka ini habis. Kita sudah coret. Nah, selanjutnya, biar tidak
bingung, kita tuliskan dulu. MG sin theta min 2/5 MA sama dengan MA. Loh, sama ini variabelnya kan? Maka kita bisa pindahkan ke sisi kanan. MA ditambah 2/5 MA. Berarti ini sama aja 5/5 kan ya? Jadinya 7/5 MA. Maka ini MG sin theta. MM berarti bisa kita coret. M-nya dicoret, ya kan? Maka kita bisa tuliskan G sin theta sama dengan 7/5A. Nah, lanjut ke sini. G-nya 10 sin 37 derajat. 3/5 sama dengan 7/5A. Ini kita coret, hasilnya adalah 2, maka 2 dikali 3 dikali 5/7 sama dengan A. 2 kali 3, 6 kali 5, 30/7. Inilah A, maka A sama dengan 30/7 meter per sekon kuadrat. Tulis saja 30/7, tidak apa ya, tidak usah didesimalkan. Lalu bagian D. D yang ditanya adalah energi kinetik total. Total itu berarti rotasi dan translasi ya. EK rotasi, translasi atau rotasi dulu boleh. Kalau rotasi dulu berarti setengah I omega kuadrat plus setengah mv kuadrat. Tadi kita sudah hitung bahwa energi kinetik rotasi adalah 80 Joule. Berarti kita tinggal masukkan ini, masanya adalah 4 kilo. 4, V-nya adalah 10 kuadrat. Ini langsung kita coret, 20 di 80 plus 100, 200. Maka D-nya 280 Joule. Ini dia. Nah, udah ketemu semua ya. Yang pertama jawabannya adalah 10 meter per sekon. Yang B itu 80 Joule, C 30/7 meter per sekon kuadrat, dan D 280 Joule. Paham ya? Di sini cukup paham lah dengan penjelasan yang sangat panjang. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini ada sebuah bola pejal. Wah, sama bendanya ya. Bola pejal, inersia otomatis kalian sudah ingat 2/3/5? Ya, betul, 2/5 mr kuadrat. Tulis diketahui dulu biar mempermudahkan kerja kita. Masanya 10 kg. Jari-jarinya 10 cm atau bisa kita tulis 0,1 meter. Dilepaskan pada bidang miring tanpa kecepatan awal, berarti V0 itu 0. Sehingga menggelinding sempurna jika sudut kemiringan atau tetanya adalah 30 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka ditentukan nih. A. Momentum sudut pada saat T sama dengan 7 sekon. Bagian B kita suruh menentukan EK total. Tapi perhatikan juga di sini selama 7 sekon. Kalau sudah ada kata-kata waktu, berarti kita harus perhatikan betul-betul ya. Bukan sembarang tempat yang kita tanya. Yang ditanya ke kita. Tapi posisi atau pada suatu keadaan pergerakan suatu benda itu di 7 sekon. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah bagian A ya.
Kita langsung jawab aja. Momentum sudut berarti lambangnya adalah L, yang bisa kita cari dengan I kali omega. Di sini apakah kita sudah mengetahui inersia? Jika belum, kita tuliskan 2/5 dikali mr kuadrat. Lalu untuk percepatan sudut, lalu untuk kecepatan sudut, ini kita tuliskan V per R. Ya. Lalu di sini ada R dan R, kita bisa coret. Maka tinggal 2/5 mRV. Nah, V-nya ini siapa ya? V-nya apa? V pada saat T sama dengan 7 sekon. Berarti kita harus cari V persamaannya apa kalau ditranslasi? V sama dengan A dikali dengan T. A-nya apakah kita sudah mengetahui? Jika belum, kita cari dahulu. A-nya tetap dari hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. F min gaya gesek sama dengan M dikali A. F-nya adalah mg sin theta. Lalu gaya geseknya kita cari ya dari tau. Kemana ini ya? Di sini saja boleh ya. Tau sama dengan I dikali inersia dikali percepatan sudut. Berarti F R sama dengan 2/5 mr kuadrat kali A per R. R-nya kita coret seperti biasa. Ini juga bisa kita coret dengan ini ya. Maka kita mendapatkan gaya geseknya adalah 2/5 MA. Nah, masanya di sini berapa, Nak? Masanya adalah 10, maka F sama dengan, kalau ini masukkan 10, maka 5 sama 10 dapatnya kan di 2 ya. Maka 4A. Oke, sampai sini kita bisa tuliskan. 4A sama dengan M dikali A. Ya kan? Nah, seperti ini kita bisa tuliskan juga mg sin theta min, ini langsung sama dengan aja, MA plus 4A. Masa ini bisa kita masukkan, masanya adalah 10, ya kan? Masuk, kita hitung. Massa 10, percepatan gravitasi 10, sin. Sudutnya berapa? 30, berarti setengah. 100 bagi 2, 50. 10A, 14A. Maka A sama dengan 50/14 atau 25/7. Setelah itu kita masukkan ke sini. Ke sini dulu. 25/7 kali 7 karena waktunya 7 ya. Maka kecepatannya ada 25 meter per sekon. Nah, kita langsung masukkan 2/5 massa 10, R-nya 0,1, V-nya 25. Coret-coret, 25 bagi 5, 5. Ya kan, 5 kali 2, 10 kilogram meter kuadrat per sekon. Ini L-nya. Nah, setelah itu kita diminta untuk menentukan energi kinetik total. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya. Kita pindah slide dulu. Bagian B, EK total pada saat 7 sekon. Maka kita langsung tentukan B. Ini warnanya masih merah, kita ganti saja biru biar jelas. EK total. Gabungan EK rotasi plus EK translasi. EK rotasi tadi sudah kita cari atau belum ya? Jika belum, kita langsung tuliskan saja. 1/2
dikali I dikali omega kuadrat plus setengah mv kuadrat. Karena percepatan sudutnya belum ada, kita tuliskan seperti ini. Omega berarti bisa kita cari dengan V per R, tapi dia kuadrat, maka di sini kuadrat. Plus setengah mv kuadrat. Coret-coret. Coret-coret. Hasilnya 1/5 mv kuadrat plus 1/2 mv kuadrat. Karena ini sama ya, mv, maka 1/5 tambah 1/2 berapa? Ini jadikan 10, 2, 5 mv. Maka 7/10 dikali dengan masanya 10 dan kecepatan tadi kita sudah cari yaitu 25. Jangan lupa untuk kuadratnya. Lalu ini kita coret 10 sama 10 berarti 7 kali 25 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625 dikali 7. 4.375 joule. Nah, ini contoh soal dari materi menggelinding. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Kalau tidak, bisa personal chat ataupun tanya di grup ya. Jadi kita tadi sudah membahas 2 soal. Yang pertama, ini banyak sekali ya, sampai 4 yang ditanya. Kecepatan bola saat sampai dasar ya. Lalu yang kedua, energi kinetik rotasi, lalu percepatan bola dan energi kinetik total. Lalu soal yang kedua, kita ditanya tentang momentum sudut dan energi kinetik total. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam sehat semua.